Rapat bernilai ratusan miliar hampir hancur. Penerjemah utama mendadak menghilang di detik terakhir. Seorang CEO cantik dan sukses kehabisan pilihan. Sampai ia memanggil tukang kebunnya, pria yang selama ini ia remehkan. Namun saat pria itu berbicara, bahasa Inggris dan Arab mengalir fasih, membuat seluruh ruangan terdiam. Rapat terselamatkan. Semua orang terpukul oleh kenyataan. Karena tukang kebun itu seseorang yang tak pernah ia duga sebelumnya. Maya Puspitasari telah terbiasa membuka mata bahkan sebelum matahari menyentuh cakrawala. Hidupnya berjalan mengikuti ritme yang kaku, rapat demi rapat, laporan keuangan, dan target pertumbuhan perusahaan yang tak pernah memberi ruang untuk kesalahan. Di usia yang masih terbilang muda, Maya sudah berdiri di puncak, menjabat sebagai CEO sebuah perusahaan properti dan investasi ternama. Ia dikenal cantik, cerdas, tegas, dan disegani. Namun di balik semua pencapaian itu, Maya menjalani hari-harinya seorang diri, di sebuah rumah besar yang terlalu sunyi bagi seseorang yang hampir setiap waktu dikelilingi manusia. Sore itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Maya memutuskan pulang lebih awal. Kepalanya terasa berat setelah seharian menghadapi dewan direksi yang hanya menuntut hasil tanpa mau memahami proses. Begitu tiba di rumah, ia melepas sepatu hak tingginya dan melangkah tanpa tujuan ke taman belakang. Angin sore berembus pelan, menggoyangkan dedaunan, membawa aroma tanah basah yang entah kenapa terasa menenangkan. Di salah satu sudut taman, seorang pria tampak sedang memangkas tanaman hias. Seragamnya sederhana, sedikit lusuh. Kulitnya gelap terbakar matahari. Dialah Aris Hermawan, tukang kebun yang sudah hampir 2 tahun bekerja di rumah itu. Selama ini, Maya nyaris tak pernah benar-benar memperhatikannya. Bagi Maya, Aris hanyalah bagian dari latar belakang. Ada, namun tidak pernah dianggap penting. Maya duduk di bangku taman sambil membuka ponselnya. Baru beberapa detik berlalu, ketika suara pria itu terdengar sedang berbicara di telepon. Awalnya tak ada yang aneh, sampai satu kalimat membuat Maya seolah kehilangan napas. Aris berbicara dalam bahasa Inggris, lancar, jelas, dan penuh percaya diri. Bukan bahasa Inggris seadanya, melainkan bahasa formal dengan pilihan kata yang biasa digunakan di lingkungan profesional. Maya perlahan mengangkat kepalanya. Matanya menoleh ke arah suara itu, memastikan pendengarannya tidak keliru. Belum sempat pikirannya tenang, Aris tiba-tiba berpindah bahasa. Kini ia berbicara dalam bahasa Arab, sama fasihnya. Intonasinya tenang, pengucapannya rapi, dan terdengar seperti percakapan serius. Bukan sekadar obrolan ringan. Maya membeku di tempat duduknya. Tangannya yang menggenggam ponsel sedikit gemetar. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Selama ini, ia selalu mengira Aris hanyalah lulusan sekolah menengah yang bekerja serabutan. Pria itu jarang bicara, jarang mengeluh, dan selalu bekerja rapi. Namun kemampuan bahasa Inggris dan Arab seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dipelajari sambil lalu. Maya mematikan ponselnya. Seluruh perhatiannya kini tertuju pada Aris. Pria itu berdiri santai, satu tangan memegang ponsel, tangan lainnya masuk ke saku celana. Tak ada ekspresi gugup. Tak ada logat kampung seperti yang sering ia dengar dari pekerja kebun lainnya. Semua terdengar bersih, tenang, dan profesional. Beberapa menit kemudian, panggilan itu berakhir. Aris menurunkan ponselnya dan kembali bekerja, seolah tak ada hal istimewa yang baru saja terjadi. Maya berdiri perlahan. Jantungnya berdebar tak menentu. Ada perasaan asing yang belum pernah ia rasakan, campuran antara terkejut, curiga, dan malu. Malu karena ia sadar, selama ini ia menilai seseorang hanya dari seragam yang mereka kenakan. Mas Aris, panggil Maya, berusaha terdengar biasa. Aris menoleh dan sedikit menunduk sopan. Iya, Bu Maya. Nada suaranya kembali sederhana, seolah pria yang barusan berbicara 2 bahasa asing hanyalah bayangan semata. Kamu sudah lama kerja di sini? Tanya Maya, menatapnya lekat. Hampir 2 tahun, Bu. Kamu betah? Aris tersenyum kecil. Alhamdulillah, betah, Bu. Kerjanya tenang.
Jawaban itu justru membuat Maya semakin bingung. Tak ada tanda orang yang menyimpan kemampuan luar biasa. Tak ada kesombongan, tak ada usaha menonjolkan diri. Maya ingin bertanya tentang panggilan telepon tadi, tentang bahasa yang ia dengar. Namun entah mengapa, pertanyaan itu tertahan di tenggorokannya. Ada ketenangan di mata Aris, sesuatu yang membuat Maya ragu untuk melampaui batas. Lanjutkan pekerjaanmu, ucap Maya akhirnya. Aris mengangguk hormat lalu kembali menunduk pada tanaman. Maya berbalik dan melangkah pergi, tetapi pikirannya tak lagi tenang. Setiap langkah terasa berat, seolah dunia yang selama ini ia yakini mulai menunjukkan retakan. Di dalam rumah, Maya berdiri di depan jendela besar yang menghadap taman. Ia melihat Aris bekerja seperti biasa, pria sederhana, seorang tukang kebun. Namun di kepalanya, satu pertanyaan terus berulang tanpa jawaban. Siapa sebenarnya Aris Hermawan? Maya tak menyadari bahwa sore itu bukan hanya mengguncang logikanya, tetapi juga membuka pintu menuju rangkaian peristiwa yang akan mengubah hidupnya. Dari taman yang sunyi itu, takdir mulai bergerak perlahan, menyiapkan kejutan yang tak pernah ia bayangkan. Sejak sore di taman itu, hidup Maya tak lagi berjalan seperti sebelumnya. Ia tetap datang ke kantor, memimpin rapat, dan menekan bawahannya dengan target tinggi. Namun pikirannya sering pulang lebih dulu daripada tubuhnya. Setiap kali ia menutup laptop, satu sosok selalu muncul di benaknya. Aris Hermawan, tukang kebun yang berbicara dua bahasa asing dengan begitu fasih. Dan untuk pertama kalinya, Maya sadar, rasa penasaran itu mulai menguasai dirinya sepenuhnya. Pagi di rumah Maya terasa berbeda. Untuk pertama kalinya, ia mulai menangkap hal-hal kecil yang selama ini luput dari perhatiannya. Cara Aris menyapa, singkat, rapi, tanpa basa-basi. Cara ia mendengarkan instruksi dengan penuh perhatian, tidak pernah memotong pembicaraan. Bahkan anggukan kepalanya bukan sekadar tanda patuh, melainkan seolah benar-benar memahami. Itu bukan sikap tukang kebun pada umumnya. Maya sengaja memperlambat langkah setiap kali melewati taman. Ia berpura-pura menelepon, padahal matanya terus mengamati Aris dari kejauhan. Pria itu bekerja dengan ritme yang konsisten. Tidak tergesa, tidak bermalas-malasan. Setiap tanaman diperlakukan dengan teliti, seakan ada standar pribadi yang ia pegang teguh. Mas Aris, panggil Maya suatu pagi. Aris menoleh. Iya, Bu. Kamu belajar berkebun dari mana? Tanya Maya, seolah itu pertanyaan biasa. Aris tersenyum tipis. Belajar sendiri, Bu. Dari pengalaman. Jawaban itu terdengar sederhana. Terlalu sederhana. Maya hanya mengangguk lalu pergi tanpa menanggapi lagi. Namun di dalam kepalanya, kecurigaan justru semakin menguat. Orang seperti Aris, pikirnya, tidak mungkin hanya belajar dari pengalaman kebun semata. Hari-hari berikutnya, Maya mulai melakukan sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Mengamati manusia, bukan angka. Ia memperhatikan cara Aris berbicara dengan petugas keamanan. Tidak merendahkan, tidak berlebihan. Ia melihat bagaimana Aris menolak rokok dengan sopan saat ditawari. Bahkan saat jam makan siang, Aris lebih sering membaca sesuatu di ponselnya, bukan menonton video hiburan seperti pekerja lain. Suatu sore, Maya sengaja duduk di teras belakang sambil membawa beberapa dokumen. Ia berpura-pura membaca, padahal fokusnya tertuju pada Aris. Pria itu menerima sebuah panggilan. Maya menahan napas. Namun kali ini, Aris hanya berbicara singkat dalam bahasa Indonesia, lalu mematikan ponsel dan kembali bekerja seperti biasa. Aris tahu. Ia tahu sejak hari pertama Maya memanggil namanya dengan nada yang berbeda. Ia merasakan tatapan yang lebih lama, pertanyaan yang lebih hati-hati, dan kehadiran Maya yang terlalu sering di taman. Sebagai seseorang yang pernah hidup di dunia penuh intrik, Aris paham satu hal, perhatian semacam ini berbahaya. Ia memilih menjaga jarak, membatasi bicara, menjawab seperlunya. Tidak lagi menerima telepon panjang di area terbuka. Ia kembali menjadi Aris yang dikenal semua orang. Tukang kebun pendiam, rajin,
dan tidak mencolok. Namun justru sikap itu membuat Maya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Malam hari, Maya duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyala redup. Ia menatap layar laptop tanpa benar-benar membaca isinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak nyaman dengan posisinya sendiri. Selama ini ia selalu berada di atas, selalu tahu siapa yang ia hadapi. Tapi Aris berbeda. Pria itu membuatnya meragukan penilaiannya sendiri. "Kenapa aku harus peduli?" gumamnya pelan. Namun hatinya tidak sepakat. Sebagai CEO, Maya terbiasa membaca orang. Ia tahu kapan seseorang berbohong, kapan seseorang menyembunyikan ambisi. Tapi Aris tidak menunjukkan ambisi apapun. Justru ketenangan itulah yang mengganggunya, seolah pria itu sengaja menempatkan dirinya jauh dari sorotan. Suatu hari, Maya memutuskan menguji dugaannya. Ia memanggil Aris ke ruang tamu, dan sengaja menjatuhkan sebuah buku berbahasa Inggris di atas meja. "Mas Aris, tolong ambilkan air minum," ucapnya. Aris berjalan ke dapur. Saat kembali, matanya sekilas jatuh pada buku itu. Sangat singkat. Namun Maya menangkap sesuatu di sana, sebuah pengakuan tanpa kata. Tidak ada kebingungan. Tidak ada usaha menghindar. Maya tersenyum kecil. Kini ia yakin, pria ini bukan orang biasa. Namun di saat yang sama, gengsinya menahan langkahnya. Ia adalah seorang perempuan yang hidupnya dibangun dari kendali penuh. Mengakui bahwa ia tidak memahami orang yang bekerja di rumahnya sendiri terasa seperti tamparan keras bagi egonya. Di luar, Aris kembali ke taman dengan langkah tenang. Namun hatinya gelisah. Ia datang ke rumah itu untuk hidup sederhana, bukan untuk diperhatikan. Ia tidak ingin masa lalunya mengejar lagi. Ia tahu, cepat atau lambat Maya akan bertanya langsung. Dan ketika saat itu tiba, Aris belum tahu apakah ia siap membuka rahasia yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Di antara rasa penasaran dan gengsi, antara keingintahuan dan ketakutan, jarak di antara mereka justru semakin menipis. Maya dan Aris sama-sama belum menyadari satu hal, kecurigaan kecil ini akan menjadi awal dari badai besar yang tak mungkin mereka hindari. Hari itu dimulai seperti mimpi buruk yang tak memberi kesempatan untuk terbangun. Maya Puspitasari baru saja tiba di kantor pusat, ketika sekretarisnya mengetuk pintu dengan wajah pucat. Bahkan sebelum duduk, Maya sudah tahu ada yang tidak beres. "Bu Maya," penerjemah utama untuk rapat internasional siang ini membatalkan secara mendadak. Kalimat itu terdengar sederhana, namun dampaknya seperti ledakan. Maya berdiri perlahan, tangannya mengepal. "Alasannya?" tanyanya dingin. "Masalah keluarga, Bu. Tidak bisa digantikan dalam waktu dekat." Maya menutup mata sesaat. Rapat itu bukan rapat biasa. Investor dari Timur Tengah dan Eropa sudah berada di Jakarta sejak 2 hari lalu. Nilai kerjasama yang dibahas mencapai ratusan miliar rupiah. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat mereka menarik diri. Di ruang rapat kecil, para direktur berkumpul dengan wajah tegang. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Tak ada yang berani menatap mata Maya terlalu lama. "Kita bisa pakai penerjemah cadangan," ujar salah satu direktur. "Dia hanya bisa bahasa Inggris," sahut yang lain cepat. Investor Timur Tengah meminta pembahasan teknis dalam bahasa Arab. Suasana semakin panas. Waktu terus berjalan. Pilihan semakin sempit. Maya duduk di ujung meja. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, ia merasa kehilangan kendali. Semua rencana yang ia susun rapi runtuhannya karena satu orang tidak hadir. Reputasi perusahaan, kepercayaan investor, dan namanya sendiri berada di ujung tanduk. "Kalau rapat ini gagal," ujar salah satu komisaris pelan, "kita akan kehilangan momentum. Mereka bisa pindah ke kompetitor." Maya mengangguk. Ia tahu risikonya. Terlalu tahu. Pikirannya berlari tanpa arah, hingga tiba-tiba satu suara muncul. Suara yang seharusnya tak ada di ruang rapat ini. Suara di taman rumah. Bahasa Inggris yang rapi. Bahasa Arab yang lancar. "Aris." Maya terdiam.
Jantungnya berdetak lebih cepat. Tidak masuk akal, gumamnya pelan. Namun semakin Maya berusaha mengusir pikiran itu, bayangan tersebut justru semakin nyata. Wajah Aris yang selalu tenang, cara bicaranya yang teratur, nada suaranya yang penuh kendali. Maya menelan ludah. Ide yang muncul di kepalanya terdengar gila, memalukan, bahkan berbahaya. Bagaimana mungkin seorang CEO membawa tukang kebun ke rapat bernilai ratusan miliar rupiah? Tapi di sisi lain, ia tak lagi punya pilihan. Bu Maya, keputusan harus diambil sekarang. Suara sekretarisnya terdengar pelan namun tegas. Maya berdiri. Semua mata di ruang rapat tertuju padanya. Kita tunda rapat 1 jam. Ucapnya mantap. Saya akan mencari solusi. Ia melangkah keluar dengan cepat. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut gagal, melainkan karena keputusan yang akan ia ambil bisa menghancurkan reputasinya sendiri. Di dalam mobil, Maya menatap lurus ke depan. Egonya berteriak agar berhenti. Tapi insting bisnisnya berbicara lebih keras. Insting yang selama ini tak pernah salah. Sesampainya di rumah, Maya langsung menuju taman belakang. Aris sedang menyiram tanaman, seperti biasa. Tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah dalam hitungan menit. Mas Aris, panggil Maya tanpa basa-basi. Aris menoleh. Ada sedikit keterkejutan di matanya melihat wajah Maya yang tegang. Iya, Bu. Kamu ikut saya ke kantor sekarang. Aris terdiam. Ada apa, Bu? Maya menarik napas panjang. Tidak ada waktu untuk berputar-putar. Saya butuh bantuanmu. Sekarang. Aris menatap Maya dalam-dalam. Ia langsung paham. Saat yang selama ini ia hindari akhirnya tiba. Ia ingin menolak, ingin tetap bersembunyi. Tapi ada sesuatu di wajah Maya, keputusasaan yang jujur. Apa ibu yakin? Tanya Aris pelan. Pertanyaan itu menusuk harga diri Maya. Namun ia mengangguk. Saya tidak akan meminta jika tidak benar-benar terdesak. Beberapa menit kemudian, Aris duduk di dalam mobil dengan pakaian kebun yang belum sempat diganti. Maya meliriknya sekilas. Tidak ada lagi jalan mundur. Di kantor, suasana semakin tegang. Para investor sudah menunggu di ruang rapat utama. Ketika Maya masuk bersama Aris, bisikan langsung terdengar. Tatapan heran, tatapan meremehkan. Bu Maya, ini siapa? Bisik salah satu direktur. Maya berdiri tegak. Dia solusi kita. Aris menunduk sopan. Wajahnya tetap tenang, meski dadanya berdebar keras. Ia tahu satu kesalahan saja bisa menghancurkan segalanya. Rapat dimulai dengan suasana kaku. Investor asing mulai berbicara. Maya menoleh ke arah Aris dan memberi anggukan kecil. Aris mengangkat kepala, lalu mulai berbicara. Bahasa Inggris mengalir lancar. Bahasa Arab menyusul tanpa jeda. Penjelasannya jelas, tepat, dan penuh pemahaman konteks. Ruangan yang tadinya tegang mendadak sunyi. Semua mata tertuju padanya. Maya duduk kaku, terombang-ambing antara lega dan tidak percaya. Di detik itu, ia sadar satu hal, pertemuan di taman bukan kebetulan. Itu adalah awal dari perubahan besar yang tak bisa lagi ia hentikan. Perwakilan dari Timur Tengah kemudian berbicara, nadanya lebih keras, penuh tekanan. Beberapa direktur Maya mulai gelisah, karena tak mengerti pembahasannya. Aris mendengarkan dengan saksama, matanya fokus. Lalu ia menjawab dalam bahasa Arab yang fasih. Nadanya sopan namun tegas. Ia tidak sekadar menerjemahkan. Ia menjelaskan sudut pandang perusahaan Maya dengan cara yang menghormati budaya lawan bicara. Ruangan kembali sunyi. Investor Timur Tengah itu bersandar di kursinya. Ekspresinya berubah. Ia mengangguk pelan, lalu berbicara lagi, kali ini dengan nada lebih tenang. Aris menjawab, menyelipkan kalimat tentang kerja sama jangka panjang dan saling percaya. Setiap kata dipilih dengan hati-hati, seolah ia tahu persis batas yang tak boleh dilanggar. Maya menatap Aris tanpa berkedip. Ia hampir lupa bernapas.
Pria yang biasa ia lihat menyiram tanaman kini berdiri sebagai penengah negosiasi bernilai ratusan miliar rupiah. Diskusi berlanjut. Beberapa kali terjadi perbedaan pendapat. Setiap kali suasana memanas, Aris masuk dengan penjelasan yang menenangkan. Ia menjembatani cara berpikir barat yang lugas dan timur yang penuh pertimbangan. Para eksekutif yang tadinya meragukan kini duduk diam. Tak ada lagi senyum sinis, tak ada bisikan meremehkan. Seorang investor Eropa tersenyum kecil. "Your translator understands us very well," katanya sambil menatap Maya. Maya membalas dengan anggukan singkat. Meski jantungnya berdegup kencang, rapat berjalan jauh lebih lancar dari yang ia bayangkan. Kesepakatan yang hampir batal kini menemukan titik temu. Angka-angka yang semula diperdebatkan akhirnya disepakati. Saat sesi terakhir ditutup, perwakilan investor timur tengah berdiri dan mengulurkan tangan. "Kami melanjutkan kerjasama ini," katanya singkat namun tegas. Maya menjabat tangan itu dengan senyum profesional. Di dalam hatinya, rasa lega mengalir deras. Ia menoleh ke arah Aris. Pria itu hanya mengangguk kecil, seolah semua ini bukan hal besar. Setelah para investor meninggalkan ruangan, suasana masih hening. Para direktur saling pandang, bingung harus berkata apa. "Bu Maya," salah satu akhirnya bersuara, "siapa sebenarnya dia?" Maya tidak langsung menjawab. Matanya masih tertuju pada Aris. Dia alasan rapat ini tidak gagal. Aris menunduk sopan. "Saya hanya membantu, Bu." Maya menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak menjadi CEO, ia benar-benar dikejutkan oleh kenyataan yang tak bisa ia kendalikan. Pria yang selama ini ia remehkan karena pekerjaannya baru saja menyelamatkan perusahaan yang ia bangun bertahun-tahun. Di ruang rapat mewah itu, satu hal menjadi sangat jelas. Aris Hermawan bukan lagi sekadar tukang kebun. Dan Maya tahu, setelah hari ini, tidak ada yang akan kembali seperti semula. Rapat besar itu resmi berakhir dengan hasil yang melampaui ekspektasi. Para investor meninggalkan ruangan dengan wajah puas. Kontrak bernilai ratusan miliar kini berada dalam genggaman perusahaan. Para direktur sibuk saling memberi selamat, membicarakan angka, peluang, dan strategi lanjutan. Namun bagi Maya Puspitasari, semua suara itu terasa menjauh, seperti gema samar di kejauhan. Pandangannya hanya tertuju pada satu sosok. Aris Hermawan berdiri di dekat pintu ruang rapat. Sikapnya tetap rendah hati. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada gestur bangga, tidak ada usaha menarik perhatian. Seolah apa yang baru saja ia lakukan hanyalah tugas kecil yang kebetulan harus ia selesaikan. "Ada yang ingin saya bicarakan denganmu," ucap Maya tegas. Aris mengangguk pelan. "Baik, Bu." Maya mengajaknya menuju ruang kerjanya. Pintu tertutup, dan suasana langsung berubah. Tidak ada lagi direksi. Tidak ada investor. Hanya dua orang yang kini berdiri dengan jarak yang terasa ganjil. Maya berdiri di balik meja kerjanya. "Saya tidak suka berputar-putar," katanya. "Saya ingin tahu siapa kamu sebenarnya." Aris terdiam beberapa detik. Ia menatap lantai, lalu menghela napas panjang. Wajahnya tetap tenang, tetapi di matanya tersimpan sesuatu yang berat. "Saya sudah menduga momen ini akan datang," ujarnya pelan. Maya duduk, menyilangkan tangan. "Kamu bukan tukang kebun biasa. Itu jelas." Aris tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum seseorang yang akhirnya menerima kenyataan. "Benar, Bu." Ia mulai bercerita tanpa emosi berlebihan, seolah sedang membuka lembaran lama hidupnya sendiri. Aris adalah lulusan universitas luar negeri. Ia mempelajari hubungan internasional dan bahasa asing. Bahasa Inggris dan Arab hanyalah sebagian kecil dari kemampuannya. Bertahun-tahun ia bekerja sebagai penerjemah diplomatik dan negosiator proyek lintas negara. Ia terbiasa duduk di ruang rapat mewah, berbicara dengan pejabat dan pengusaha besar. Maya mendengarkan tanpa menyela. Setiap kalimat terasa seperti tamparan halus bagi cara pandangnya selama ini. "Lalu kenapa kamu ada di taman rumah saya?" tanya Maya akhirnya.
Aris menunduk lebih dalam. Karena saya lelah. Ia berhenti sejenak, mengatur napas. Dunia yang ibu kenal itu kejam. Penuh senyum palsu. Saya dikhianati oleh orang yang saya percaya. Dalam satu proyek besar, saya dijadikan kambing hitam. Nama saya rusak. Karir saya selesai. Maya terdiam. Ia tahu rasanya dikhianati, tapi tidak pernah sampai kehilangan segalanya. Di saat yang sama, lanjut Aris, saya kehilangan seseorang yang sangat berarti dalam hidup saya. Sejak itu, saya tidak lagi mengejar posisi. Saya hanya ingin tenang. Ia memilih bekerja serabutan, menjadi tukang kebun, bukan karena terpaksa, tetapi karena ingin hidup tanpa sorotan, tanpa tekanan, tanpa politik. Maya menatapnya lama. Pria di hadapannya bukan pengecut yang lari dari dunia. Ia adalah seseorang yang memilih bertahan dengan caranya sendiri. "Kenapa kamu tidak bilang?" tanya Maya, kali ini lebih pelan. Aris menggeleng. "Saya tidak ingin dinilai dari masa lalu. Saya juga tidak ingin diberi kesempatan karena kasihan." Kalimat itu menghantam Maya tepat di dada. Selama ini ia membangun hidup dengan keyakinan bahwa jabatan dan kekuasaan adalah segalanya. Bahwa nilai seseorang ditentukan oleh posisi dan angka. "Dan hari ini," tanya Maya, "kenapa kamu mau membantu?" Aris menatapnya lurus untuk pertama kalinya. "Karena saya melihat ibu benar-benar terdesak. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai manusia." Maya terdiam lama. Tak ada jawaban yang keluar. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil, bukan karena gagal, melainkan karena menyadari betapa sempit cara pandangnya. Ia teringat semua sikap dinginnya, semua penilaian cepat, semua orang yang ia anggap tidak penting. "Terima kasih," ucap Maya akhirnya. Suaranya terdengar lebih jujur dari biasanya. Aris berdiri. "Jika tidak ada lagi yang dibutuhkan, saya akan kembali bekerja." "Kamu tidak harus kembali ke taman," kata Maya spontan. Aris tersenyum tipis. "Untuk saat ini, itu masih tempat saya." Maya tidak menahannya. Ia hanya menatap punggung Aris yang melangkah keluar ruangan. Di dalam hatinya, terjadi pergeseran besar yang tak bisa ia hentikan. Hari itu, Maya belajar satu hal penting. Kesuksesan bukan hanya soal jabatan dan kekuasaan. Ada orang-orang hebat yang memilih diam. Ada potensi besar yang tersembunyi di balik kesederhanaan. Dan yang paling mengguncangnya, ia sadar bahwa dirinya selama ini bukan pemilik kendali mutlak. Dunia jauh lebih luas dari ruang rapat. Manusia jauh lebih dalam dari jabatan. Rahasia Aris telah terbuka, dan bersama itu, cara pandang Maya tentang hidup mulai berubah selamanya. Sejak hari rapat besar itu, posisi Maya Puspitasari memang tidak berubah di mata dunia. Di mata direksi, ia adalah CEO yang berhasil menyelamatkan perusahaan. Di mata investor, ia pemimpin yang tenang dan tegas. Namun di dalam dirinya sendiri, Maya sedang berperang dengan sesuatu yang belum pernah ia hadapi, egonya sendiri. Aris Hermawan kembali ke taman rumah, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tetap datang pagi, bekerja rapi, dan pulang tanpa banyak bicara. Beberapa kali Maya memandangnya dari balik jendela. Ada dorongan untuk memanggil, berbicara, atau sekadar menanyakan kabar. Namun setiap kali langkahnya bergerak, gengsi menariknya kembali. Ia adalah CEO. Ia terbiasa memberi perintah, bukan memulai percakapan. Di kantor, tekanan mulai datang dari arah yang tak terduga. Beberapa direktur mempertanyakan peran Aris dalam rapat. Ada yang mengusulkan agar ia direkrut resmi sebagai konsultan. Ada pula yang merasa terancam oleh kehadiran seseorang tanpa jabatan yang tiba-tiba memahami lebih banyak dari mereka. "Bu Maya, orang seperti dia tidak bisa dibiarkan bebas," ujar salah satu direktur. "Kalau media tahu, ini bisa jadi sorotan." Maya memahami maksud kalimat itu. Dunia bisnis tidak menyukai kejutan, terlebih jika kejutan itu datang dari seseorang tanpa titel apapun. Di sisi lain, Aris mulai merasakan sesuatu yang tidak lagi nyaman. Bisikan para pegawai terdengar semakin jelas, meski sering terputus saat ia lewat.
Sikap satpam dan staf kantor pun berubah perlahan. Tatapan mereka tak lagi netral, ada rasa ingin tahu yang berlebihan, seolah-olah ia sedang menjadi bahan pembicaraan. Aris paham, ketenangan yang ia bangun sedikit demi sedikit mulai retak tanpa ia sadari. Suatu sore, Maya akhirnya memberanikan diri menghampiri Aris di taman. Wajahnya terlihat serius. "Kita perlu bicara," ucapnya singkat. Aris mengangguk pelan. Mereka duduk saling berhadapan di bangku taman. Jarak di antara mereka sebenarnya hanya beberapa langkah, namun terasa sangat jauh. "Saya ingin kamu bekerja di kantor," kata Maya langsung menuju inti pembicaraan. "Dengan posisi dan bayaran yang layak." Aris terdiam cukup lama. Ia menunduk, menimbang kata-kata yang terasa berat di dadanya. "Saya tidak siap," jawabnya akhirnya. "Kamu pantas," balas Maya cepat. "Kamu tidak seharusnya bersembunyi." Aris menggeleng perlahan. "Dunia itu bukan tempat yang baik untuk saya, Bu. Saya pernah berada di sana. Saya tahu akibatnya." Nada suaranya terdengar tenang, namun di balik ketenangan itu tersimpan luka lama yang belum benar-benar sembuh. Maya tersentak. Ia terbiasa menghadapi penolakan sebagai tantangan yang harus ditaklukkan, bukan sebagai bentuk pertahanan diri seseorang. "Kamu tidak bisa hidup di taman selamanya," ucapnya tanpa sadar. Aris menatapnya. Kali ini ada ketegasan di matanya. "Dan ibu juga tidak bisa memaksa semua orang hidup seperti ibu." Kalimat itu membuat Maya terdiam. Untuk pertama kalinya, seseorang berbicara kepadanya tanpa rasa takut kehilangan apapun. Percakapan itu pun berakhir tanpa solusi. Mereka kembali ke dunia masing-masing dengan perasaan yang sama-sama berat. Hari-hari berikutnya, jarak di antara mereka semakin terasa. Maya tenggelam dalam rapat demi rapat dan wawancara media. Namanya mulai disebut-sebut sebagai pemimpin wanita visioner. Namun setiap pujian terasa kosong. Ada bagian dari dirinya yang seolah tertinggal di taman belakang rumah. Aris pun semakin menutup diri. Ia menghindari pertemuan dengan Maya dan menolak beberapa panggilan tak dikenal di ponselnya. Trauma lama perlahan muncul kembali. Suara rapat, tekanan target, dan wajah-wajah yang dulu pernah menghancurkannya. Hingga suatu malam, hujan turun deras. Maya pulang larut dan melihat Aris masih bekerja, melindungi tanaman dari genangan air. Tanpa sadar, Maya turun dari mobil dan menghampirinya. "Kenapa kamu masih di sini?" tanya Maya. "Karena ini tanggung jawab saya," jawab Aris singkat. Maya berdiri di bawah hujan. Tidak ada jas, tidak ada status, hanya dua manusia yang sama-sama lelah. "Saya tidak bermaksud memaksa," kata Maya pelan. "Saya hanya tidak ingin menyia-nyiakan orang yang berharga." Aris menatapnya lama. Hujan menutupi matanya yang mulai memerah. "Saya hanya ingin diberi waktu," katanya lirih. Maya mengangguk. "Saya bisa menunggu." Malam itu tidak ada keputusan besar, tidak ada janji. Namun ada sesuatu yang berubah. Maya belajar menurunkan egonya. Aris belajar bahwa tidak semua pintu terbuka untuk menyakiti. Perlahan, mereka mulai berbicara lagi, bukan sebagai CEO dan tukang kebun, melainkan sebagai dua orang yang saling menghormati. Di antara luka lama dan ketakutan, tumbuh kepercayaan kecil. Dan di sanalah kesempatan kedua mulai menemukan jalannya. Pagi itu, Maya Puspitasari berdiri lebih lama dari biasanya di depan jendela kantornya. Kota terbentang di bawah sana, sibuk dan penuh ambisi, sama seperti hidup yang selama ini ia jalani. Namun setelah semua yang terjadi, ia tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak bisa kembali menjadi Maya yang lama. Rapat Dewan Direksi dimulai dengan suasana serius. Proyek internasional yang berhasil diselamatkan justru membuka peluang lebih besar. Investor mengajukan satu permintaan yang jelas. Sistem komunikasi lintas budaya yang kuat, dan orang yang benar-benar memahaminya. Semua mata tertuju pada Maya. "Saya sudah mengambil keputusan," katanya tenang. Perusahaan akan membentuk divisi komunikasi internasional baru, fokus pada negosiasi, penerjemahan strategis, dan hubungan lintas budaya. Beberapa direktur mengangguk,
sementara yang lain tampak waspada. Dan siapa yang akan memimpinnya? Tanya salah satu komisaris. Maya tidak ragu. Aris Hermawan. Ruangan langsung riuh. Ada yang terkejut, ada yang menahan komentar, dan ada pula yang terang-terangan tidak setuju. Maya mendengarkan semuanya tanpa memotong. Saat suara mereda, ia bicara kembali. Perusahaan ini diselamatkan oleh kemampuannya. Bukan oleh latar belakangnya, bukan oleh jabatannya di masa lalu. Jika kita bicara profesionalisme, maka kita harus berani menilai orang dari kualitas, bukan penampilan. Keputusan itu akhirnya disahkan dengan suara terbagi, cukup untuk melangkah maju. Sore harinya, Maya menemui Aris di taman, tempat semuanya bermula.